Seperti biasa, sebelum kita tutup, sama-sama kita melanjutkan dari pembacaan kitab Al-Mawa'idul Usburiyah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل من لساني يفقهوا قولي. استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. قال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى نفعنا الله بعلوم في الدارين. وكان سبب نزول هذه السورة ya. Kemarin hadis yang ke sadis, hadis yang paling sadis, hadis yang ke-16, hadis asyar, hadis yang ke-16 menceritakan tentang keutamaan membaca kulhu, kulhu Allahu ahad. Dan diceritakan bahwa sebab turunnya surah ini, jadi dalam literatur ya, itu ada namanya asbabun nuzul, sebab turunnya ayat Al-Quran, asbabun nuzul namanya. Jadi Quran itu seperti yang kita jelaskan kemarin, turunnya itu ada sebabnya ya, ada sebabnya. Kadang-kadang ditanyakan orang, kadang-kadang ada peristiwa pada zaman Nabi ya. Ada asbabul hurur. Asbabul hurur ini kalau cerita tentang hadis. Nah, kenapa hadis itu disampaikan kepada Rasulullah? Karena ada sebabnya. Seperti sholat Jumat itu ya, dulunya kan sholat Jumat itu sholatnya duluan, khutbahnya terakhiran. Sholat dulu baru khutbah. Kalau sekarang kan khutbah dulu baru sholat, ya kan? Rupanya zaman Nabi itu orang ketika dia dengarkan sembahyang Jumat itu, setelah sholat langsung balik, ngejar buka toko, akhirnya tak dengar khutbah lah lagi. Akhirnya kata Rasulullah, sudahlah kita khutbah dulu ya, biar dengarkan khutbah, setelah itu sholat baru balik ya. Macam Idul Fitri, Idul Fitri dulu begitu juga Jumat. Cuma Idul Fitri jarang orang mau balik kalau khutbah ya. Dengan khutbah dulu. Lucu pula ada kawan sebalik ya. Nah, kalau Jumat orang kadang ngejar tuh apalagi nanti di pasar-pasar tuh, itu namanya sudah ukur. Kenapa hadis itu disampaikan Rasulullah? Ada penyebabnya. Nah, ini sebab nuzul turunnya surat Al-Ikhlas, yakni Qul Huwa tadi. Dikatakan oleh Ubay bin Ka'ab ya, sahabat Ubay bin Ka'ab, Jabir bin Abdullah, berarti ini Wasyabah Kirimah radhiyallahu ta'ala ajma'in ya. Berarti ini banyak nih yang merawikannya, banyak. Itu namanya hadis mutawatir, bukan satu saja orang yang meriwayatkannya, banyak ya. Hadis yang mutawatir itu banyak yang meriwayatkan. Ada namanya hadis ahad. Hadis ahad itu cuma satu orang yang menyampaikannya, dan riwayat lain tak ada. Nah, ini banyak, ada sahabat Ubay bin Ka'ab, sahabat Jabir bin Abdullah, sahabat Abu Aliyah wa Syu'bah, dan sahabat wa Ikrimah radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Amin. Ketika itu diceritakan berkumpul orang kafir Mekah. Sudah nih ya, sudah kemarin nih ya. Cerita sudah nih kemarin ya. Kenapa turunnya dari itu? Karena ditanyakan, ya Muhammad, siflana rabbuk, bagaimana sifat Tuhan? Ya, kata Rasulullah ya, waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ana Rasulullah inna Allah la yushbihu syai'an wa la kullu syai'in tilqa nafsihi. Anzal ta'ala hadis surah Qul huwallahu ahad ya, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu. Qala
Qala Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, berkata oleh sahabat Abbas radhiyallahu Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, as-samad di sini adalah sesuatu yang tidak memiliki rongga. Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Jadi maksud dengan samad kata beliau adalah sesuatu yang tidak memiliki rongga. Yakni zat Allah yang tidak memiliki rongga. Dan kalau sudah tak punya rongga, wala yakulu wala yusyrik, tidak akan makan dan tidak minum. Sesuatu yang tidak ada rongga, maka tidak akan makan dan minum. Walau kana mujifan ihtaj ila syai'in wa ihtaj ila syai'. Kalau misalnya dia itu memiliki sesuatu yang berongga, maka dia menghajat kepada sesuatu. Seperti kita ni punya mulut, pasti kita berhajat kepada makan. Kita punya hidung, berarti kita berhajat untuk bernafas, ya. Tapi Allah tidak seperti itu, ya. Maka Allah sebut dengan as-samad, yakni sesuatu la yahtaju ila syai'in, sesuatu yang tidak ada berhajat kepada sesuatu yang lain, bisa berdiri sendiri tanpa bantuan orang lain. Itu maksudnya. Bal kullal khalaqi muhtaju ilaih, bahkan semua makhluklah yang berhajat kepada Allah. Kita makan itu sebenarnya ya kita berhajat kepada Allah. Berhajatnya dalam artian kata kita harus harus diberikan kekuasaan oleh Allah untuk bisa menggerakkan tangan, bisa menggerakkan kaki, bisa makan. Ada juga yang mengatakan yang dimaksud dengan somad adalah lam yalid wa lam yulad, sesuatu yang tidak beranak dan tidak diperanakkan. Ya, wa yuqal lam yulad, yang dimaksud dengan lam yulad laisa lahu waladun fayuthiru malak, ya, sesuatu malakahu, sesuatu yang tidak memiliki anak, ya, dan Allah tidak memiliki anak, sehingga Allah tidak akan mewariskan kerajaannya Allah. Allah tidak akan mewariskan alam semesta. Allah tidak akan mewariskan surga dan neraka semuanya, ya. Artinya zat Allah itulah dari dulu-dulu, ya, tidak ada berubah-ubah. Beda dengan Indonesia, presiden satu meninggal, misalnya dipilih ganti yang lain. Kerajaan mana ketika rajanya meninggal, anaknya pangeran menjadi raja. Allah tidak seperti itu, maka dikatakan lam yulad, tidak, lam yalid, tidak beranak, sehingga tidak ada yang mewarisi kerajaan Allah. Walam yulad laisa lahu waladun, ya, yasiru anhu, sehingga juga dikatakan lam yulad, tidak diperanak. Allah tidak lahir dari sesuatu apapun, sehingga Allah bukan mewariskan kerajaan daripada yang dilahirkan. Contoh seperti tadi, orang tua, ya, punya anak ini mendapatkan kekuasaannya dari orang tuanya, sebab orang tuanya melahirkan dia, diangkat menjadi pangeran, setelah itu menjadi raja. Allah tidak seperti itu, ya. Walam yakul lahu kufuwan ahad, ya, dan Allah Ta'ala yakul lahu kufuwan ahad, laisa lidwalad wala syabih wala ahad yusyabihah, tidak ada sikap pun, ya, yang bisa menandingi Allah, tidak ada yang bisa melawan daripada menyerupai ataupun yang mengalahkan daripada Allah, ataupun lawannya. Contoh seperti putih, lawannya hitam, langit lawannya bumi. Allah tidak seperti itu, ya. Bukan ada lawannya Allah, lawannya iblis, bukan, ya. Iblis itu di bawah, bahkan, ya, Allah yang menciptakan iblis. Karena ada terjadi suatu ketika iblis itu diancam ketika itu datang ke rumah Rasulullah itu, ya, rupanya iblis bertamu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Supaya apa? Supaya untuk menceritakan tentang bagaimana dia menggoda manusia. Kesian Rasulullah ini sudah masuk agama Islam, tobat lagi, tak mau kata iblis, ya. Ya Rasulullah, aku kesini datang disuruh Allah, kalau tidak aku
memenuhi permintaan Allah ini aku akan dihancurkan, dihangus tembus di apa di bumi dihanguskan, bumi hanguskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanyalah tentang apa saja maka akan aku jawab. Ditanyalah sama Rasulullah, bagaimana kamu menggoda manusia, dari mana kamu datang? Bukan berarti iblis itu bisa melawan Allah. Itu dipilih-pilih gitu ya, pilih-pilih aja. Dewa musuhnya iblis, kata kawan dia musuhnya setan. Musuhnya kita gitu. Hati juga nonton film yang ini tak jelas ya. Nonton boleh, cuma jangan diambil akidahnya ya. Yang model ada yang di film-film malaikat itu dari laki-laki atau perempuan, itu tidak seperti itu. Malaikat tidak laki-laki dan tidak perempuan. Ada yang mengatakan malaikat itu anaknya Allah, tidak seperti itu ya. Jadi Allah tidak ada lawannya, tidak ada bandingannya, tidak ada yang dapat mengalahkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan kita samakan zat Allah dengan kehidupan nyata kita ini. Ya, ada orang yang kuat, ada yang lebih kuat. Nah, tidak seperti itu. Ada pemikiran seperti itu timbul setelah kita ciptakan. Sebelum ada dunia ini Allah ada ya, bukan Allah sudah ada. Kalau sudah itu berarti belum ada. Kalau sudah ada berarti dulu Allah itu belum ada. Sudah sekarang baru ada, tidak. Allah itu ada. Bingung lah kamu besok. Ada lagi ya. banyak baca selawat ya. Makanya jangan memikirkan tentang wala tafakkaru fillah wala tafakkaru fillah ya. Jangan kalian memikirkan tafakkaru fi dzatillah ya. Tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi dzatillah. Pikirkan saja apa yang Allah ciptakan. Jangan kalian pikirkan zatnya Allah ya. Allah menciptakan langit, indahnya langit tanpa tiang. Bayangkan kalau langit itu runtuh, tapi nyatanya tak runtuh tak kayak tiang. Kita nanam buah sawit yang tadi kecil itu jadi besar sampai berbuah lah lagi. Terus ada orang yang mengandung setetes air menjadi seorang anak bayi sampai besar sampai dia seperti kita sekarang ini. Itu yang kita pikirkan ya. Jangan kita pikirkan tentang Allah. Itu karena tak nyampe kita macam mana pikirkannya makhluk Allah ya. Matahari itu kita tidak sanggup melihatnya siang-siang tengah hari bolong ya tak? Macam mana kita nak mikirkan orang yang menciptakan, bagaimana kita mikirkan zat yang menciptakan matahari. Jadi carilah Allah itu di dalam penciptaan Allah alam semesta. Jangan memikirkan Allah. Jadi Allah tuh tak berhana dan tak berhana macam mana ya. Jangan dipikirkan ya. Yang penting kita tahu sudah titik. Ya, pening sikit baca salawat sallallahu ala Muhammad. Ya. Berat kita kalau baca belajar tauhid itu berat ya. Jadi ya, wa fi riwayatin, dalam sebuah riwayah ini artinya hadis ya. Cerita artinya riwayat itu rawa yurwi riwayatan. Riwayat. Bahasa Indonesia ya jadi ini kan. Riwayat itu cerita. Nah, kalau riwayah itu adalah cerita hadis tentang Rasulullah. Sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau keluar menuju kota Madinah, berkumpullah orang kafir Mekah di pintu Darun Nadwah ya. Di Darun Nadwah di tempat belanjanya Abu Jahal, tempat tokonya Abu Jahal. Mereka berkata, berkumpul nih ya, orang kafir Mekah. Barang siapa yang bisa mengembalikan ya, mendapatkan Muhammad ya kepada kami, bahasa Indonesia ini. Kalau siapa ada yang bisa membunuh Nabi Muhammad, memenggal kepalanya ya, membawa kepada kami, maka kami akan memberikan dia 100 unta warna merah yang matanya warna hitam.
100 unta ya. Unta berapa harganya? Hah? Apa unta? Mahal unta. Ya. Mahal unta nih, tak tahu juga gitu berapa ya. Ya sapi aja sampai 20 jutaan ya. Kalau unta kalau 30 atau 40-an atau 50 juta dikalilah 100 ya. 50 kali 100 berapa tuh? Wah, 5 miliar ya, banyak juga ini ya. 5 miliar. Siapa yang bisa membunuh Muhammad, bawa kepalanya ke sini ya, maka akan diberikan imbalan 5 miliar. Beratnya kampung awal ini dibelinya ya bisa. Apa duit 5 miliar nih mau dibeli. Maka berdirilah seorang laki-laki yang bernama Suraqah ya bin Malik ya, aku yang bisa, aku mau ya, biar aku yang melakukannya. Maka mengumpulkanlah orang kafir Quraisy tadi harta-harta mereka, orang kafir Mekah tadi. Keluarlah dianya ya, dan dia mendapati Rasulullah SAW sehingga dia pun menghunuskan pedangnya kepada Rasulullah untuk membunuh Rasulullah SAW. Tapi tiba-tiba itu bumi menahannya supaya untuk menolong Rasulullah SAW, sehingga bumi pun menenggelamkan dirinya ya di atas kuda nih, sehingga kudanya pun tenggelam sampai lutut kuda tadi ya. Tahan sama bumi itu kan, kemudian nyerap tanah tadi ya, tahan ya, tersungkur tadi sampai dinya tenggelamlah sampai mata kakinya. Maka dia kata, ya Rasulullah, al-aman aman, ya Rasulullah tolong aku. Nak bunuh Rasulullah, cuman rupanya tersungkur masuk ke dalam lubang, dia ditarik sama bumi sampai tenggelam, sampai kudanya tenggelam. Minta tolong sama Rasulullah. Maka Rasulullah SAW mendoakannya, maka Allah pun menyelamatkan dia. Fasarasa'atan ya. Kemudian dia berjalan lagi, rupanya tak kapok, sudah ditolong sama Rasulullah, pengen masih membunuh Rasulullah. Dia hunuskan lagi pedangnya sehingga ya tenggelam lagi tadi ya, kudanya sampai ke pusatnya, makin dalam pula tenggelamnya. Ini bahaya nih, makin dalam sampai tenggelam perut kudanya tadi. Al-aman, tolong, katanya tolong pula lagi ya. Itu gitu kadang nggak sadar ya kadang, iya kan, nggak sadar kadang kita sudah melakukan kemaksiatan karena musibah nih. Ya Allah, aku tidak lagi lah, ya Allah ngulang, aku tidak ada lagi ngulang ya. Besok ngulang lagi, ya. Jadi kata orang itu kalau buat maksiat itu kayak model apa? Kayak model gatal, ya. Gatal itu, ya gatal tuh. Kalau kita garuk itu luka. Sudah luka tuh mana mau lagi kita garuknya, ya kan? Besok kalau sembuh nanti lukanya tuh, datang lagi garuk lagi kawan. Ya, digaruk lah lagi. Tak tahan nang garuknya, kata betul nih digaruk sampai dulu. Akhirnya sudah sembuh digaruk lah. Ya, apa kata orang tuh, tobat sambal, ya dah. Obat-obat sambal. Makan cabai itu begitu tuh ya. Makan gorengan kasih cabai rawit, sudah hilang pedasnya makan lagi ya dah. Beliur ya, pedas sedikit ya. Nah akhirnya masih juga ingin membunuh Rasulullah SAW. Akhirnya al-aman, ya Rasulullah tolong lagi. Aku tak akan mengulangi apa yang aku perbuat sebelumnya. Maka Rasulullah pun mendoakannya, dan Allah Subhanahu Wa Taala membebaskannya, mendoakan dan Allah membebaskannya. Maka turunlah dia dari kudanya, duduk dia di hadapan Rasulullah SAW, di hadapan wanazala an farsi. Wajah baina yadayya naqal Rasulullah wajah saya duduk ya di hadapan Rasulullah SAW. Maka berkata dia, ya Rasulullah, akhbirni man ilahuka haitsu kana lahu qudratu mithla hadhihi. Ya Rasulullah,
ceritakan kepada aku siapakah Tuhan engkau yang dapat mengubah hal ini, yang bisa melakukan hal ini. Ya, bahasa gitu tuh ya Rasulullah, ceritakan tentang Tuhanmu ya Rasulullah. Ya, siapakah gerangan Tuhanmu sehingga bisa melakukan hal yang seperti ini. Akhirnya yang tadi aku tenang membunuh kau, akhirnya ditahan oleh bumi sehingga kau mau tenggelam ya di bumi. Apakah dia daripada emas ataupun daripada perak? Karena orang-orang dulu kan berhala itu dibuat daripada emas, dibuat dari perak, ya. Walaupun sebenarnya berhala itu dulu adalah adalah orang-orang soleh atau para nabi dan para rasul. Zaman dulu kan gitu tuh, zaman Nabi Adam alaihissalam. Setelah zaman Nabi Idris alaihissalam itu orang-orang soleh ya, nabi-nabi itu meninggal dunia, sehingga untuk mengenang mereka dijadikan sebagai patung. Kata orang-orang ini orang-orang yang soleh daripada umat-umat itu meninggal nih. Kalau dulu kan tak ada foto. Kalau sekarang bisa ada cekrek Abi Umar gitu kan, cekrek ya Abang Isai misalnya kan. Cekrek ya, pokoknya ada. Kalau dulu kan orang mempahat itu dipahat, dibuat wajah untuk mengenang istilahnya. Tapi turun temurun akhirnya menjadi sesembahan. Itu juga lah orang-orang Kristen juga ya, orang Kristen lagi ada juga tuh ya. Yesus juga disembahnya. Ya, padahal Yesus itu adalah Nabi Isa alaihi salam ya, itu berhala juga ya, jadi patung sesembahan. Apakah dari emas, dari perak? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya mengadahkan kepalanya ke langit sebentar ya, sehingga turunlah malaikat Jibril alaihi salam ya. Maka qul ya Muhammad, katakan wahai Muhammad, qul huwallah ya, qul ya Muhammad, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Turunlah ayat qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Katakanlah wahai Muhammad, dialah Allah ahad yang esa. Ya, kemarin jelaskan esa itu tidak ada 2, 3, 4. Kalau satu ada setelahnya 2, 3, 4. Kalau esa sika itulah ya, tidak ada yang lain ya. Kalau esa itu sika itulah, hanya engkau lah di dalam hatiku, tidak ada yang lain ya. Tapi kalau satu-satunya masih ada dua-duanya. Hanya engkau lah satu-satunya. Tapi ya, kalau hanya engkau lah satu-satunya di dalam hatiku, berarti bang ada dua-duanya nih ya. Tapi kalau esa itu tidak ada 2, 3, 4 dan seterusnya. Allahus samad ya, Allah itu somad, sudah jelaskan tadi. Somad itu banyak penafsirannya, kata ulama, tidak berongga, yang jelas tidak berhajat kepada sesuatu. Allah bisa berdiri sendiri. Berdiri sendiri itu bukan berarti punya kaki ya, artinya Allah itu tidak perlu bantuan orang lain ya. Allah itu tidak perlu bantuan kita, macam orang-orang yang punya keyakinan bahwa ketika kita tidak berdoa ya Tuhan itu tidak menjadi kuat. Ada bilang-bilang itu, kalau berdoa Tuhannya jadi kuat. Tidak seperti itu. Allah kalau kita berdoa ya tidak pula mengurangi daripada kekuasaan Allah. Kalau kita berdoa tidak akan menambahi daripada apapun di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita pun ada, kita tak ada, biasa-biasa saja. Tak ada yang berubah. Cuman kitanya lagi nanti kayak mana ya. Lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakkan, yakni tidak mewariskan kerajaan ataupun bahkan dia dan Allah ini sebelumnya mau mewariskan daripada kerajaan daripada orang yang melahirkannya, tidak. Walam yakul lahu kufuwan ahad, Allah tidak ada tandingannya seorang pun yang bisa menandingi Allah Subhanahu wa taala. Qadirus samawati wal ardi ja'alakum min anfusikum azwajan wa min an'ami azwajan yadrukum fih. Ya, Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan langit dan bumi dan menjadikan diri kalian azwajan sebagai berpasang-pasang
pasang-pasangan ya. Jadi yang menciptakan kita berpasang-pasangan itu Allah, itu Orang Esa ya. Jadi kalau nak minta jodoh, minta sama Allah ya. Ya Allah minta jodoh ya, karena Allah yang menciptakan kita berpasang-pasangan. Jangan banyak ini, jangan banyak drama ya, jangan banyak drama. Kalau sudah suka tuh sudahlah ya. Jangan deh kayaknya Allah ya. Kirimkan Fatihah tiap malam. Fatihah kata kawan. Siapa namanya? Ini Al-Fatihah. Siapa namanya? Hah? Jadi itu memang kudrah sunnatullah ya. Sunnatullah itu memang sesuatu yang memang ketentuan Allah, manusia diciptakan berpasang-pasangan. Walaupun indah dunia ini ya, walaupun kita banyak duit, walaupun semuanya kan sepi tanpa ada pasangan. Cerita Nabi Adam ya. Nabi Adam itu di dalam surga, tapi bukan, kata ulama, surganya Nabi Adam itu bukan surga yang sekarang nanti kita akan masuk ke dalamnya. Ya, masuk lagi nanti nih. Masuk ya, amin ya. Amin yang tadi dulu. Kenapa? Karena di dalam surga itu seharusnya tidak ada larangan. Nah, tapi di dalam surganya Nabi Adam ada larangan, tidak boleh mendekati buah khuldi. Ya. Tidak boleh mendekati buah khuldi. Akhirnya digoda sama setan, digoda sama iblis ya. Ya, ditipu sama iblis, dan Nabi Adam itu sudah lupa ya. Ya, kata ahli mufassirin, kata iblis, wahai Adam, kau mau ada aku tunjukkan buah yang ketika kau minum makan itu kau akan menjadi kekal, sehingga kau terus bisa beribadah kepada Allah. Ya, mau katanya ya, karena aku ingin selalu beribadah kepada Allah. Akhirnya ya dimakanlah buah khuldi tadi ya. Niatnya tadi itu apa namanya? Niatnya tadi itu apa namanya? Untuk kekal tadi ya. Yang pertama tergoda itu adalah Siti Hawa. Siti Hawa itu dua ekor buah khuldi itu dimakan ya. Makanya perempuan tuh ada dua di depan itu. Ceritanya ya, ini sudah kemana nih ya. Itu bekas daripada buah khuldi kemarin tuh, yang di depan tuh dua. Nah, Nabi Adam alaihissalam itu cuma makan segigitan ya, sehingga nyangkut ke tenggorokan. Nah, itulah ada yang timbul jakun gitu ya. Ya kan? Makanya per laki-laki itu punya jakun ini. Kalau mau nengok misalnya ada cewek cantik ya, tapi badannya kekar, tengok kalau berjakun berarti laki-laki itu. Ya, jadi-jadian berarti ya. Itu sudah seperti itu kudratullahnya, sudah ketentuan Allah ya. Itu karena karma dulu ya. Karma dulu kita daripada Nabi Adam dan Siti Hawa. Nah, kemana sudah lah dijawab betul artinya nih ya. Nah, jadi awalnya yang makan buah khuldi ini adalah Siti Hawa ya, tergoda. Nabi Adam alaihissalam tidak tergoda ya, cuman gara-gara tadi istri beliau ini makan, akhirnya juga makan juga. Nah, itu hati-hati tuh, jadi perempuan tuh jangan sampai buat kita tergoda ya. Dan nikah jarang pergi majelis, nanti susah pula jadinya jauh ya. Nah, dari yang kalau pergi majelis ya, setelah nikah tetap pergi majelis. Karena nikah itu sejatinya adalah mengubah kita menjadi lebih baik. Kalau pergi majelis berarti baik. Kalau misalnya kita nikah tak pergi majelis, ya berarti tidak menjadi lebih baik. Berarti dah salah nikah. Tak jadi baik ya. Ya. Pernah sesekali tak apalah. Ini tak ada pernah lalu datang ya. Kerja saat kawan semenjak ada tanggungan ini ya. Cuman sesekali kan, yang mana orang Isa ini kan sekali nengok kawan. Dan itu yang perempuan tuh ya, itulah
kadang-kadang membuat kita yang menggoda laki-laki itu sehingga kita terjerumus dalam kebinasaan ya. Memang sudah ceritanya seperti itu. Tapi berkah daripada Nabi Adam alaihissalam diturunkan. Bagaimana cerita deh? Nah, yang Nabi Adam alaihissalam aja dalam surga itu yang kenikmatannya luar biasa, itu masih merasa sepian, nengok burung berpasang-pasangan. Aduhai, aku nih sebatang kara dari kawannya. Akhirnya minta sama Allah Subhanahu Wa Taala kawan yakni yang daripada tulang rusuk ya, tulang rusuk. Periksa tulang rusuk kita ya. Periksa tulang rusuk kita. Kalau tulang rusuk sebelah kiri atau sebelah kanan? Sebelah kiri ya. Nah, periksa tulang rusuk kita. Kalau tulang rusuk kita saya kurang siko, berarti ada tuh jodoh kita ya. Tapi kalau misalnya kurang 2, berarti bininya 2. Itu cuma perumpamaan ya. Tulang rusuk itu tetaplah juga utuh lah ya. Jangan pula utuh nih berarti tak ada nih kata kawan, jangan pula ya. Komin an'ami azwaja, binatang-binatang pun juga berpasang-pasang. Ya, yakhluqukum fi rahim, laisa kamitsli syai'un wa huwas samiul basir. Jelaskan lagi oleh Rasulullah bahwa laisa kamitsli syai'un wa huwas samiul basir. Basir, tidak ada satu pun yang menyamai Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah yang Maha melihat lagi Maha mendengar. Maka faqala syurakah ya, berkata sahabat syurakah, ya Rasulullah, a'rid alayya al-Islam, ya ceritakan, ajarkan kepadaku tentang Islam. Fa'arada alaihi Islam, maka Rasulullah pun mengajarkan tentang Islam. Masuklah dia ke dalam agama Islam sehingga dia bagus dalam keislamannya ya. Nah, sedikit lagi satu kisah lagi ya. Ini cerita surah dari akhir masuk ke dalam agama Islam dan bagus di dalam beragama Islam. Sedikit lagi nih, satu cerita lagi. Diceritakan bahwa Rasulullah SAW suatu ketika jalisan ala babil Madinah, duduk di atas pintu kota Madinah. Ketika itu beliau melihat seorang jenazah laki-laki yang lewat di hadapan beliau. Ya, maka beliau pun bertanya, hal alaihi dainun, apakah dia memiliki hutang, kata Rasulullah. Maka para sahabat pun menjawab, alaihi dinun arba'ata dirham, ya, dia memiliki hutang 4 dirham. Maka kata Rasulullah SAW, sallu alaihi fa inni la usalli ala man kana alaihi dainu arba'ati dirham fama ta'ala biwaddiha, ya, salatkanlah kalian ya jenazah ini, aku tak akan menyolatinya karena aku, kata Rasulullah, tidak menyolatkan orang yang berhutang 4 dirham sedangkan dia meninggal sebelum melunasi hutangnya ya. Jadi begitu jenazah Rasul, jenazah sahabat itu semuanya tidak bukan semuanya disolatkan Rasulullah. Rasulullah nanya dulu, ini meninggal ada hutangnya nih? Ada ya Rasulullah. Nah, kalau begitu aku tak akan sholatkannya. Makanya kita di masjid itu kan kayak itu tuh. Oh iya tak? Kalau ada hutang piutang terkait datang ke rumah ya, ahli waris nanti yang melunasi daripada hutang mayit. Sebelum itu disampaikan ya, itu tidak akan disolatkan oleh Rasulullah. Kata sahabat yang lain, ya Rasulullah, aku yang menanggungnya nanti melunasinya. Oke lah kalau begitu ya, kita solatkan ini mayit, disolatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi hati-hati hutang itu ya bahkan akan mencegah kita masuk ke dalam surga, karena hutang itu perkara hubungan kita dengan makhluk ya. Banyak pahalanya ini, rajin majelis, belajar taklim ya dah. Ketika nak melangkah ke surga ya, datang kawan, Jok, bayar hutang dulu Jok ya. Kok kemarin hutang beli minyak tak kau bayar ya. Apa yang dibayarnya? Pahalanya dibayarnya. Tak lama lagi nak langkah lagi, ada lagi manggil, Jok, bayar hutang kau Jok, kata kawannya. Ada aja hutang-hutang yang harus dibayar. Akhirnya habis semuanya pahalanya. Nah, anak langkah ke surga ditutup, segel sudah, tak bisa ya. Kartu anunya sudah habis katanya.
apa saldo untuk gesek itu sudah tak bisa lagi, habis sudah, ngapa dibayarkan hutang kepada orang lainnya. Jangan remehkan hutang ya, jangan remehkan hutang. Harus dibayar hutang. Ya juga kita juga jangan sering berhutang ya. Hutang itu salah satunya kata Rasulullah itu ada 8 hal ya. 8 hal yang itu sangat berat bagi manusia untuk menanggungnya, hal-hal yang negatif. Ya salah satu wala batiddain ya. Terlilit hutang ya. Kalau kita hutang niat mau bayar pasti akan dipermudah ya. Gitu ya. Kalau kita mau hutang itu kalau kita niat mau bayar pasti dipermudah. Nah, tapi kalau kita tak ada niat nak bayar maka tidak akan dipermudah. Tapi hutangnya tengok-tengok juga dengan hal-hal yang penting, jangan pula untuk gaya-gaya hidup. Iya kan? Hutang di mana? Di Shopee Later. Beli apa Jo? iPhone 17 kawan. Wah, mantap kawan nih ya. Cicilan 12 bulan. Nah, itu kan istilahnya bukan sesuatu yang mendesak. Kalau mendesak itu mungkin untuk makan ya, atau misalnya motor mau ditarik, misalnya di motor mau ditarik ini, kalau tak ada motor nak nyari nak langsir sawit tak bisa misalnya kawan ya, mau nih dia bahaya itu nafkah ya. Nah, itu hal-hal yang sifatnya kewajiban makan ataupun ya begitulah ya. Kalau kita niat untuk membayar pasti akan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pasti dipermudah itu. Coba-cobalah besok. Nah, itu kalau batita ini waktu rijal juga salah satunya adalah intimidasi daripada orang lain, terzalimi ya. Itu membuat kita mental kita kena ya. Kawan yang suka mengintimidasi, suka menzalimi kita, jangan dikawankan ya. Utang misalnya tak pernah bayar, terus lagi kawan nih ya, terus lagi dikawan nih, kena mental kita ya. Nah kata Rasulullah SAW, ini belum dibayar, ini tidak mau sholatkan kata Rasulullah. Maka turunlah malaikat Jibril alaihissalam, ya Muhammad, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu mengucapkan salam kepada engkau. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, aku mengutus malaikat Jibril ya, bi surati Adam muaddadi Adamiyah, dan aku mengapanya bi surati Adamiyah dengan rupa manusia ya. Berarti malaikat Jibril ini nyamar jadi manusia. Kan pernah juga tuh malaikat Jibril itu duduk datang di hadapan Rasulullah, lututnya bertemu sama Rasulullah. Dia menanyakan mahwal iman, mahwal Islam, mahwal ihsan. Ya, ini juga kayak gitu kayaknya nih. Ya diceritakan bahwa aku mengutus malaikat Jibril dalam keadaan rupa manusia, dan aku melunaskan dinihi daripada hutangnya orang yang meninggal tadi. Maka berdirilah oleh engkau untuk melakukan sholat, untuk mensolatinya, karena sesungguhnya dia telah diampuni Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah juga berfirman, barang siapa yang sholat ala janazatihi, atas jenazahnya orang yang meninggal ini, ghufirallahu lahu, maka Allah akan mengampuni dosanya. Nah Rasulullah SAW bertanya kepada malaikat Jibril, ya akhi ya Jibril, min aina lahu hadil karamah, wahai saudaraku, wahai Jibril, dari manakah keutamaan ini dia dapat? Maka faqala li qiraati kulli yawmin mi'ata marratin surati qul huwallahu ahad. Ini didapatkan sebab dia tiap-tiap hari membaca qul huwallahu ahad 100 kali. Karena sesungguhnya di dalamnya terdapat penjelasan daripada sifat-sifat Allah dan pujian terhadap Allah di dalamnya. Ya, qal, maka berkata, man qara'a fi jami'i umri marratan wahidah la yakhruju minad dunya hatta yara makana fil jannah. Barang siapa yang membacanya al-qul tadi dalam umurnya satu kali aja. Wah, satu kali aja dia baca qul, tapi lurus ya. Hurufnya betul ya. Ini jangan pula
kulhu aja cuma tidak betul hurufnya. Hak kecil jadi hak besar jadi hak kecil, terbalik-balik maknanya tidak betul. Maka dia tidak akan keluar dari dunia melainkan dia meninggal dalam keadaan melihat tempatnya dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Khususan man qara fi salatil khamsi fi al-yawmi ya kadza maratin tashfa'u lahu yawmal qiyamah wal jami'an aqrabin man karistajabat alaihi nar. Lebih tertentu lagi khusus kepada orang yang membacanya di salat setiap selesai salat 5 waktu ya. Maka dia akan tashfa'u lahu yaumal qiyamah wal jami'u qarabi, dia akan memberikan syafaat pada hari kiamat bagi dirinya bahkan kepada keluarga-keluarganya yang diwajibkan atasnya masuk ke dalam neraka. Itu dikatakan ya man qara'a maksud itu dalam hadis Rasulullah SAW. Iqra'ul Qur'an kata Rasulullah, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Quran karena sesungguhnya Quran itu akan datang pada hari kiamat memberikan syafaat kepada orang yang bacanya. Baca kulhu tiap lepas sholat ya, nanti akan diberikan syafaat Quran ya, sebagai pembebas daripada surga, daripada neraka, dan diampuni segala dosa-dosanya ya. Jadi jangan macam-macam lagi kulhu nih. Kalau tahlilan itu ada kulhu wallahu ahad, Allahu samad. Bacalah betul-betul ya. Mudah-mudahan berkah daripada itu, dosa kita diampuni dan dimasukkan ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Al-hadits as-sabi' asyar, hadis yang ke-17, wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah.